Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dari kelas Terjemah 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang morfologi atau ilmu sorof dan leksikon atau al-ma'ajim. Baik, langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian morfologi itu sendiri. Nah, morfologi itu berasal dari kata morf dan logos. Morf itu sendiri artinya bentuk dan logos itu berarti ilmu. Nah, jadi jika kita memahami pengertiannya itu secara harfiah, maka morfologi itu berarti ilmu yang membahas tentang bentuk. Nah, morfologi atau bentuk kata itu adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari semua yang berhubungan dengan kata, mulai dari bentuk kata dan segala proses pembentukannya. Kemudian jika kita melihat pengertiannya morfologi secara terminologi, maka morfologi itu adalah salah satu cabang dari kajian linguistik yang membahas tentang susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Nah, dalam bahasa Arab itu sendiri, morfologi itu dikenal dengan ilmu sorof. Nah, juga leksikon itu merupakan salah satu kajian dari ilmu leksikografi yang leksikografi leksikon itu sendiri merupakan keseluruhan leksem yang ada pada suatu bahasa. Biasanya leksikon ini kita kenal dengan perbendaharaan kosakata. Nah, yang menjadi komponen pembentukan kata itu ada 3, yaitu leksem yang berfungsi sebagai input, morfem, dan yang ketiga ada kata yang berperan sebagai output. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang morfem. Morfem atau wahdah syarfiyah dan alomorf atau mutaghayyir dalali. Nah, morfem itu berkedudukan sebagai bahan dasar kata. Morfem itu bentuk bahasa yang dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Hingga jika suatu kata itu masih udah kita potong, masih aja memiliki makna, maka pada kita harus memotongnya atau memisahnya menjadi bagian yang paling kecil, maka sampai ia tidak akan memiliki maknanya lagi. Maksudnya di sini ia tidak bisa dipahami lagi maknanya jika hanya berdiri sendiri. Ia akan memiliki makna ketika disandingkan dengan makna yang lain, dengan morfem yang lain. Maksudnya di sini ia tidak akan bisa dipahami maknanya jika hanya berdiri sendiri. Contohnya yaitu kata al-ilmu. Nah, jika kita pisah-pisah maka akan menjadi al dan ilmu. Nah, al di sini berperan sebagai morfem terikat. Morfem terikat di sini maksudnya dia tidak akan bisa berdiri sendiri jika tidak disandingkan dengan morfem yang lain. Sedangkan kata ilmu yang tadi, ia merupakan morfem bebas, yaitu ia dapat berdiri sendiri dan maknanya masih tetap bisa kita pahami meskipun si L yang tadi itu udah kita lepas, udah kita pisah dari morfem ilmu yang tadi. Nah, jadi si L di situ berkedudukan sebagai partikel. Dia tidak akan bisa dipahami maknanya jika hanya berdiri sendiri. Nah, si morfem yang tadi itu tidak bisa dipisahkan dengan alomorf, karena melihat dari pengertian alomorf itu sendiri, Al-Khuli menjelaskan bahwa alomorf itu merupakan bentuk morfem yang memiliki kemiripan dengan morfem lainnya. Contohnya, morfem yang tadi mempunyai alomorf yang pemunculannya itu bersyarat fonologis, seperti morfem al pada kata alhamdu, morfem al pada kata ar-rahman, morfem al pada kata as-sama,
morfem al pada kata an-nur dan morfem al pada kata at-taubah. Nah, jadi si si morfem yang tadi itu, si morfem al yang tadi itu, jadi dia bunyinya dia ditentukan oleh eh, eh, kata sesudahnya dia. Jadi si al yang tadi itu ditentukan oleh bunyi apa yang setelah si morfem al tersebut. Seperti tadi morfem yang al itu yang disandingkan dengan morfem nur, maka ia menjadi an-nur bukan al-nur. Yang kedua, masuk ke pembahasan akar atau asal dan pola atau wazan. Nah, maksud dari akar di sini ialah asal sebuah kata. Misalnya nih, kata yang dia kan asalnya dari K, T, B. Nah, dari asal kata ini nantinya dia akan melahirkan pola, si pola yang tadi yang udah disebutin, yaitu wazan. Contohnya nih, dari kata ba tadi, ia akan menghasilkan wazan, yaktubu, menulis, kitab, maktab, meja, maktabah, perpustakaan. Selain selain pada verba yang Selain pada verba, akar dalam bahasa Arab juga berhubungan dengan nomina primitif, yaitu isim jamid. Uh, akar nomina dalam bahasa Arab terbagi menjadi 5, yaitu sunai, contohnya abun, sulasi, bakar, rubai, akrab, khumasi, burhan, sudasi, angkabut. Lanjut ke pembahasan sebelumnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, leksikon bahasa Arab atau al-ma'ajim. Leksikon itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu leksikon dan leksikos, yang berarti kata, ucapan, atau cara bicara. Si leksikon ini adalah keseluruhan leksem yang terdapat pada suatu bahasa. Istilah leksikon biasa kita temui pada disebut dengan kumpulan leksem dari suatu bahasa, baik kumpulan secara keseluruhan maupun secara sebagian. Si leksikon itu merupakan istilah teknis untuk komponen bahasa. Komponen bahasa yang dimuat dalam leksikon adalah semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Dengan kata lain, leksikon berarti perbendaharaan kata atau kosakata. Dalam peristilahan sekarang, sering kita dengar bahwa leksikon itu sepadan dengan istilah kosakata dalam pembelajaran bahasa. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada leksem dan kata. Nah, leksem dan kata itu berarti leksem itu berarti satuan leksikal dasar. Cabang linguistik yang mempelajari tentang leksem tersebut dikenal dengan leksikologi, sedangkan pakarnya itu disebut dengan leksikolog. Leksem merupakan satuan leksikon yang berperan sebagai input dalam proses morfologi. Leksem menjadi bahan baku dalam proses morfologis. Leksem tidak tergolong proleksem atau partikel, sedangkan kata itu merupakan merupakan suatu satuan terbesar dalam kajian morfologi yang berperan sebagai output. Selanjutnya ada makna leksem. Nah, untuk makna leksem ini, Cruz mengatakan suatu leksem tidak selamanya hanya memiliki satu makna. Terkadang bisa juga mempunyai lebih dari satu makna. Bisa jadi 2 makna, 3, 4, atau lebih. Contohnya nih, Zahaba Ahmad ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah.
Contoh kedua, "Dhahaba Syafi'i anna hadza makruh." Syafi'i berpendapat bahwa ini makruh. Nah, perbedaan yang terdapat pada contoh satu dan contoh dua itu yaitu terletak pada kata dhahaba. Dhahaba pada contoh pertama itu berarti pergi, sedangkan pada contoh kedua berarti bermakna berpendapat. Nah, jadi dari contoh ini aja kita udah tahu bahwa uh, uh, makna leksem yang tadi tidak hanya memiliki satu makna. Yang ketiga itu ada kolokasi. Kolokasi itu pendampingan yang kemudian akan membentuk makna tertentu. Maksudnya di sini ia harus didampingi oleh leksem yang lain secara bersama-sama sehingga gabungan dari si leksem yang satu dengan si leksem yang lainnya itu akan membentuk makna tertentu. Contohnya pada kata ahlun yang disandingkan dengan kata al-bait, ahlul bait jadinya, yang berarti keluarga Nabi. Lain halnya bila kata ahlu di situ kita sandingkan lagi dengan kata al-sunnah, maka akan memiliki arti pengikut sunnah Nabi. Nah, eh, eh, terkadang beberapa pihak itu sengaja melanggar untuk memberikan efek tertentu atau sengaja menciptakan idiom baru dengan kolokasi baru yang juga bertujuan untuk memberikan efek tertentu, misalnya pada leksem halal dan haram pada kalimat halal bil haram. Yang artinya ingin harta yang halal harus bekerja yang halal. Kemudian diserap menjadi halal bihalal yang berarti silaturahmi. Silaturahmi yang dilakukan saat lebaran, yaitu silaturahmi yang berfungsi untuk saling memaafkan. Nah, menjadi kata halal bihalal ini menjadi kata yang kalimat yang janggal bagi para pengguna bahasa Arab, apalagi bila kemudian bila kalimat ini ditujukan untuk humor semata, seperti munculnya ungkapan haram biharam yang tadi. Yang terakhir ada perbedaan antara morfologi dan leksikon. Nah, untuk morfologi sendiri, morfologi dan leksikon sama-sama mempelajari kata. Sama-sama mempelajari kata, arti kata, namun dalam beberapa hal keduanya itu berbeda. Yang mana leksikon mempelajari suatu kata secara leksikal, sedangkan morfologi mempelajari makna suatu kata secara gramatikal. Leksikal di sini menyatakan arti suatu kata itu secara harfiah. Nah, sedangkan morfologi menyatakan makna yang secara gramatikal atau arti hasil dari penambahan. Nah, leksikon sendiri merupakan bentuk jamak dari leksem. Ia berperan dalam proses morfologis. Ia menjadi masukan dalam proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, derivasi, dan lain-lain. Leksikon juga berperan sebagai bahan baku leksem. Perlu diolah dahulu sehingga bisa menjadi kata atau morfem dasar dalam subsistem gramatika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.